Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Siapa nih yang udah nungguin episode terbarunya GSFM? Hayo, siapa yang masih ingat topik terakhir GSFM tuh bahas tentang apa sih? Yap, betul banget. Terakhir GSFM bahas tentang belajar. Jadi yang belum nonton, jangan lupa nonton video yang udah kita upload di channel ini ya, 3 bulan yang lalu. Nah, podcast kita kali ini topiknya juga gak kalah menarik lah dari topik-topik podcast yang sebelumnya. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Davina Chalestiawan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Santa Octagresia. Kami siap menemani waktu kalian dalam beberapa menit ke depan. Jangan lupa siapin cemilan kalian ya. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan ngebahas First Time for Everything. Apa sih itu? Jadi di sini kita akan ngebahas dan ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman pertama yang pasti berkesan dan penuh banget cerita. Nah, tapi episode kita kali ini kita bakal bahas tentang dunia perlombaan dan juga dunia organisasi. Mulai dari deg-degan saat lomba, pertama kali ikut lomba, dan juga pengalaman berharga apa yang bisa diambil dari hal-hal tersebut. Jadi siap-siap dengerin cerita seru dan inspiratif dari kita ya. Nah, San, kira-kira kalau pembahasannya kayak gini siapa sih narasumbernya? Siapa ya? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil aja Fajar Putra Budiman dari kelas 12A dan Davina Zahara Wijaya dari kelas 11D. Nah, gimana nih kabarnya Fajar sama Davina? Alhamdulillah sehat baik. Kelihatannya kayak lagi capek banget gitu nggak sih, San? Menurut aku enggak sih. Enggak dong. Kayak mereka tuh datang tuh kayak aura-auranya gitu tuh ya. udah terpancar banget. Semangat. Ya kita kayak nih kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Fajar sama Davina? Mungkin bisa dari Fajar dulu. Kalau dari aku sendiri lagi sibuk, adalah kita di bulan depan. Mungkin anak-anak guys juga udah pada tahu gitu bulan depan ada apa. Dan juga kita lagi kebetulan datang yang namanya mading baru nih. Kita mau ngelola madingnya gimana. Stay tune ya guys. Iya, dan juga sebentar lagi kita bakal lengser. Nah itu mengurusi itu juga gitu. Agak sedih ya guys. Mungkin dari Davina? Kalau aku sendiri kesibukan akhir-akhir ini mungkin lebih ke aku ada ini ya, ada acara kedutaan juga ya. Jadi sibuk bikin esai dan segala macamnya. Kelihatan kan orang-orang sibuknya ya guys. Jadi karena pembahasan mengarah ke organisasi dan perlombaan, jadi spesial narasumber kita yaitu Ketua Asesmen 3 Tambun Selatan periode 2024-2025 dan Di sini juga kita ada salah satu siswa SMA Negeri 3 Tambun Selatan yang juga aktif di bidang perlombaan loh. yeay. Udah pada siap belum nih ditanya-tanya ya? Siap dong, pasti siap. Oke, langsung aja kali ya kita tanya-tanya ke mereka. Coba deh aku mau nanya duluan. Aku pengen nanya, pasti kan kalian udah banyak banget pengalamannya ya, pengalaman di organisasi dan juga di pengalaman di bidang perlombaan. Aku pengen tahu nih, organisasi apa atau perlombaan apa sih yang pernah kalian ikutin, bener-bener yang pertama kali kalian ikutin? Ini dari siapa dulu? Boleh dari Kak Fajar dulu? Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama aku ikutin, tetap aku pertama ngikutin OSIS dari SMP, yang dimana ya aku ngikutin, ya pokoknya dari kelas 7 aku ikut OSIS SMP, lalu berlanjut lagi ke SMA, dan aku di SMA pun kembali lagi tertarik kepada OSIS lagi. Jadi untuk organisasi yang pertama aku ikutin, ya OSIS lagi. Kalau dari Davina? Kalau aku first time ikut lomba itu waktu SD ya. Itu lebih ke arah lomba speech, pidato bahasa Inggris. Cuma kalau untuk lebih ininya lagi, waktu first time aku lomba di GS ya. Itu pertama kali lomba itu kelas 10 itu first time aku ngerasain namanya lomba debat. Dan itu debat bahasa Indonesia. Itu banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil dari lomba itu. Wow. Keren. Terus, apa sih yang bikin kalian mutusin buat ikut organisasi atau perlombaan pertama kali gitu? Kayak alasan tadi kan udah Fajar, sekarang udah Davina. Coba. Kalau alasan aku kenapa pengen ikut lomba untuk pertama kali itu, saat itu yang aku pikirin adalah aku tuh punya bakat dan banyak juga orang yang udah ngeyakinin aku kalau misalnya aku tuh emang unggul dalam bidang tersebut. Aku tuh jadi termotivasi dan aku mikir gimana caranya biar skill aku ini diasah, gimana caranya biar skill aku ini dilihat loh sama orang gitu. Dan aku tahu akhirnya kalau misalnya lewat perlombaan itu tuh skill aku bisa terlihat gitu. Keren. Keren. Kalau dari aku sendiri,
Jadi aku mutusin ikut organisasi pertama-tama banget ya kalau dari SMP, jujur aja aku karena dipaksa. Cuma pas di SMA aku mikir nih kayak aku nih udah punya dasarnya gitu, udah punya skill-skillnya, dan kalau dipikir-pikir kok kalau nggak ikut organisasi kayaknya nyesel gitu, kalau cuma sekolah pulang kayak boleh deh kelas 10 cobain ikut organisasi gitu pas masih jadi anggota Sekbid. Habis itu di tahun selanjutnya sebenarnya agak bimbang karena kayak lanjut kalau lanjut ya kayak ada yang kalau nggak lanjut ada yang ganjel, kalau lanjut juga ada yang ganjel gitu, tapi aku akhirnya milih buat lanjut gitu biar tetap ngembangin skill aku gitu yang bakal berguna nantinya. Keren banget sih. Keren. Aku penasaran nih. Gimana sih perasaan kalian tuh waktu pertama kali ikut di organisasi atau perlombaan tersebut? Apakah excited atau malah biasa aja? Atau justru malah nervous, takut? Kalau pertama kali ini langsung cerita ke SMA aja kali ya, yang di Boleh, SMA aja. boleh. Kalau pertama kali di SMA jujur pertama sih agak excited iya, kaget pun iya karena perbandingan OSIS SMP Beda dan ya? SMA jauh beda Beda gitu. ya, Aktifnya tuh bener-bener aktif seaktif itu. Dan itu yang bikin aku tertarik kayak ternyata OSIS tuh asik juga gitu loh. Seseru Nggak itu gitu. nggak cuma namanya kerja doang, tapi ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Nah, Solidaritas. itu sih. Kalau dari Davina? Kalau dari aku ya, jadi maaf lupa Perasaan waktu pertama kali kamu ikutin lomba itu? perasaan aku waktu pertama kali ikut lomba pas SMA ini ya. Iya. Itu banyak sih campur aduk dari perasaan aku karena aku juga excited pengen ikut lomba lagi, tapi di saat bersamaan juga aku sadar kalau persaingan aku kali ini tuh udah beda banget dari sebelum-sebelumnya. Karena di SMA itu aku sadar kalau misalnya lawan aku itu semuanya tuh udah sangat kompeten, udah bagus-bagus. Jadi waktu first time aku lomba itu aku bener-bener nervous dan tapi excited banget gitu untuk coba pengalaman baru gitu. Wah, keren ya, walaupun ada perasaan nervous tapi berarti kamu tetap berani ya melawan perasaan nervous kamu, jadi kamu tetap pede lagi buat ikut lomba. Nah, terus aku mau nanya ya, tantangan terbesar apa sih yang kalian rasain saat pertama kali masuk organisasi atau masuk kayak perlombaan gitu? Kayak tantangan terbesarnya apa gitu? Kalau aku sih tantangan terbesar aku ya untuk pertama kali ikut lomba itu dimana aku kan ikut lomba debat itu otomatis aku akan bertemu dengan partner debat aku yang dimana orang asing dan aku belum kenal sama partner aku di situ, jadi kayak aku harus ngebangun chemistry dulu sama partner aku, dimana aku harus bisa nih mensinkronkan otak kita saat debat nanti, harus sama-sama punya sudut pandang yang sama untuk debat nanti gitu. Itu sih tantangan bagi aku karena kita nggak sedekat itu waktu itu aku sama partnerku. Kalau buat tantangan terbesar aku tentunya pas aku kelas 11 lah ya, pas aku udah dapet jabatan gitu. Di situ tantangan terbesar aku gimana caranya mengubah, yang pertama kita ubah internalnya dulu, yang dimana di anggota OSIS ini kita ubah kalau misalnya di antara BPH dan juga anggota itu boleh berinteraksi gitu, nggak ada gap yang jauh gitu. Dan itu lumayan susah karena ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kita membangun keluarganya satu-satu, gimana cara mereka kenal satu sama lain. Pokoknya internalnya dulu itu dibangun, dan itu lumayan susah sih. Habis itu yang kedua yang tantangan terbesar aku yaitu bagaimana caranya pastikan kalau kayak gitu warga GES punya ekspektasi lah ke kita. Nah, itu bagaimana ekspektasi mereka itu tidak dikecewakan sama kita. Nah, setelah yang kedua itu pokoknya untuk tentang warga GS-nya, dan yang ketiga itu bagaimana cara kita menjalankan eventnya itu. Pokoknya event-event yang sudah kita tentukan di awal kita harus jalankan, dan itu jangan sampai mengecewakan warga GS juga gitu, karena kita melayani warga GS. Berarti kalian tuh pengalamannya udah banyak banget ya. Nah, dari banyak-banyaknya pengalaman itu pasti kan ada pengalaman yang buruk, ada pengalaman yang baik. Tapi di sini tuh aku pengen nanya, ada gak sih pengalaman lucu atau memalukan yang pernah kalian alamin tuh waktu pertama kali mengikuti organisasi atau perlombaan itu? Kalau pengalaman yang lucu sih kalau diinget-inget ya pasti ada. Itu kayak anggapan baru pertama kali kelas 10 ikut organisasi ini, terus ngumpul di Rosis. Aku tuh kayak diem-diem aja gitu, kataku, loh ini kok nggak ada obrolan apa-apa ya gitu, kayak
mohon maaf nih yang buat angkatan kemarin, tapi tuh kok ini kayak nggak ada obrolan apa-apa ya, kok kita malah kayak merasa kayak aduh pengen pulang gitu. Oh, ya, kayak ngebosenin Jadi canggung gitu Iya, ya. dari canggung gitu. Tapi di situ saya belajar kalau kalau ternyata anak-anak itu kalau malah didemin malah nggak nyaman. Nah itu di situ saya mendapatkan refleksi gimana kalau anak-anak itu kalau di ruang OSIS dia jadi rumah kedua gitu, boleh bercanda, boleh main gitu sih. Wah, keren banget sih ketua OSIS kita kali ini. Kalau dari Kalau Devina? dari aku ya, Iya. aku pengalaman lucu bagi aku adalah di saat aku tuh dapat data yang harus aku paparkan saat debat itu, tapi di saat bersamaan otak aku tuh lagi berisik, aku harus nyampein data yang mana. Jadi di saat itu yang aku lakukan adalah aku ngucapin data, tapi malah jadi kedengeran blubuk-blubuk karena sebanyak itu datanya. Tapi aku juga harus ngebantah argumen dari lawan gitu. Jadi itu bener-bener lucu banget karena argumen dia sama fakta yang aku mau ucapin tuh kegabung. Jadi apa? Jadi bikin bingung ya berarti ya. Nah, dari kalian pengalaman sejauh ini pasti ada nggak sih orang yang kayak orang terdekat kalian yang ngedukung gitu. Nah, kira-kira orang yang paling berperan dalam membantu kalian untuk beradaptasi itu siapa sih? Bisa dari Davin. Kalau dari aku sih ya karena aku tuh ikut lomba kan karena dari eskul juga kan, dari GEC, dan itu tuh aku ketemu Kak Grace tuh bener-bener ngebantu aku banget, nge-support aku dan bener-bener ngasih tahu aku untuk gak apa-apa nyoba hal baru, gak apa-apa untuk gak menang, yang penting kamu nyoba ini, coba, gak apa-apa kalah menang itu bonus, yang penting kamu mau nyoba dan nunjukin skill kamu, bakat kamu di situ. Kalau dari kalau dari aku sendiri, orang yang emang dukung aku itu jujur aja nggak bisa dipungkiri, bagi aku sendiri itu adalah Eksan gitu. Kak Eksan, jangan lupa nonton nih Kak Kak Eksan. Eksan, jangan lupa nonton ya. Karena emang kenal sama Eksan itu udah dari TK, jadi lumayan lama. Jadi Eksan itu memang walaupun orangnya rada-rada konyol, cuma dia salah satu yang bikin saya tuh kayak wah gitu, kamu tuh harus bisa berinteraksi sama ini nih, dan itu diajarin saat jadi humas gitu, dimarahin sama dia, iya, diledekin sama dia, iya, pokoknya beragam macam gitu. Tapi disitulah aku tuh kayak lebih wah gitu, ini Eksan nih gitu kuncinya gitu. Itu sih yang dukung aku, Eksan. Kayak bikin bangkit gitu ya. Iya. Oke teman-teman, dari tadi kan aku sama Kak Celo nih nanya ke Davina dan juga Kak Fajar pertanyaan yang masih sifatnya umum ya, yang dimana itu masih bisa dijawab sama Davina dan juga Kak Fajar. Tapi kayaknya sekarang aku bakal ganti pertanyaan deh. Aku bakal nanya ke pertanyaan yang lebih mengarah ke kalian masing-masing. Kayak dimulai dari aku dulu ya. Aku pengen nanya ke Kak Fajar nih. Kalau menurut Kak Fajar tuh perbedaan yang paling kerasa waktu baru-baru jadi anggota organisasi sama udah beberapa bulan aktif di organisasi tuh gimana sih? Oh, kalau yang pertama-tama jadi anggota organisasi pastinya kaget kayak, wah, organisasinya seaktif ini gitu, kayak Instagram aktif, terus kayak YouTube aktif, itu pas baru-baru gitu, terus di eval dimarah-marahin, yang dimana itu tuh kayaknya di SMP tuh nggak ada gitu, tapi di SMA tuh bener kayak, wah, ini tuh baru semua gitu. Tapi lama-kelamaan kita juga kayak dimarahin tuh kayak udah biasa gitu, itu akan menjadi kenang-kenangan juga. Terus kita tentunya lebih bisa berinteraksi sama anak-anak organisasi, dan juga lebih tahan ledekan, misal dibilang-bilangin kayak anak OSIS gitu, Kuat kayak mental kuat gitu. mental, kayak pokoknya membentuk mental lah kalau udah beberapa bulan mah gitu. Berarti kan udah banyak banget pengalaman dan udah banyak banget rasain hal-hal baik dan buruk ya. Kalau gitu aku pengen nanya nih, nilai atau pelajaran apa sih yang paling berharga menurut Kak Fajar yang bisa diambil dari pengalaman itu? Kalau nilai yang paling berharga adalah nilai kekeluargaan. Itu yang paling jelas itu. Mau gimana pun kita ngejalanin eventnya, tapi jika kita fokus terhadap event itu sendiri, tidak berfokus kepada apa sih yang didapat di hasil event itu, kayak cuma nih event selesai, habis itu setelah itu ya udah gitu, nggak ada apa-apa, itu sih menurut saya sih nol gitu. Yang dimana setiap event itu kita harus dapat nilainya sendiri, kayak misalnya kita walaupun ada salah, tetapi di balik itu kekeluarganya makin tumbuh, terus interaksinya dari anak ke anak maupun dari internal ke eksternal itu juga makin tumbuh. Terus bagaimana cara berkomunikasinya mereka, cara cara mereka mengelola masalah, memecahkan masalah, itu tuh adalah yang dicari gitu di situ. Jadi
nggak cuma sekedar event ini selesai, setelah itu dari event itu kita nggak dapat apa-apa, itu sih enggak sih. Jadi begitu. Oh, begitu. Terakhir nih buat Kak Fajar. Kalau misalkan Kak Fajar dikasih kesempatan buat balik ke momen di awal-awal waktu Kak Fajar masih pertama kali ikut organisasi, ada nggak sih hal-hal yang pengen Kak Fajar ubah atau Kak Fajar pengen lakuin tapi dengan cara yang berbeda? Kalau pertama kali join nih, misalnya pertama-tama pasti kebetulan, ini mohon maaf bukannya merendahkan ya teman-teman, itu emang Disclaimer. Disclaimer dulu ya, emang tuh teman-teman. sepertinya di sekbid aku dulu isi orang-orangnya agak-agak introvert gitu. Jadi agak susah ya Jadi membangun agak susah chemistry. di mana aku tuh kayak bakal lebih ajak kakak-kakak lagi sih, tapi tetap aja aku menghormati sebagai kalian kakak-kakak yang udah bimbing aku, yang udah dukung aku, itu terima kasih banget. Cuma itu sebagai pengalaman aku aja. Terus yang mau aku ubah sih kayak pertama-tama aku kayak di tahun kemarin tuh aku ngelihat kepanitiaannya agak agak kurang masuk di aku gitu. Kok aku mikirnya kok kayak bisa ya ketua OSIS dibawa ketuplak gitu. Misalnya aku di awal-awal tuh aku kayak pengen ngomong aja ke ketua OSIS, cuma karena emang nggak berani gitu. Jadi nggak bisa nyampein tuh Lebih yang dimana menghormati juga ya. yang dimana pas udah sampai posisi ini yang aku lakuin awal itu ngubah kepanitiaan yang dimana seluruh BPH itu di atas ketua pelaksana gitu. Keren sih, dari jawaban Fajar kita udah bisa tahu ya guys, dari perbedaan-perbedaan pengalaman-pengalaman Fajar masuk organisasi gimana. Sekarang aku mau nanya ke Davina nih untuk pengalaman pertama Davina ikut lomba. Nah, jadi kan biasanya orang itu kalau misalnya lomba ngelihat cara menangnya atau gimana ya. Nah, kalau menurut Davina tuh gimana sih perasaan Davina waktu pertama kali ikut lomba? Lebih fokus ke menang atau cari pengalaman aja? Kalau bagi aku sendiri tuh menang itu cuma bonus, karena pengalaman itu kan jarang ya, karena kita belum tentu kita bisa ikut lomba ini lomba itu belum tentu akan datang lagi di kesempatan selanjutnya. Jadi bagi aku tuh udah nggak apa-apa aku ikut dulu, urusan menang itu belakangan, yang penting aku coba, aku mau berusaha untuk belajar dari lomba itu gitu. Oh, gitu. Terus apa yang paling bikin Davina kaget sih dari dunia perlombaan yang debat kemarin? Itu sih karena kan lawan kita tuh udah beda ya. Karena waktu SMP kan aku mungkin ada pernah ikut lomba lain tuh, lawannya nggak sesengit ini kak. Itu waktu kemarin lomba debat itu aku first time yang kayak wah ternyata susah ini gitu lawannya. Wah ternyata mereka bisa mikirin jawaban dengan hitungan detik langsung kejawab secepat itu gitu. Mungkin bukan cerdas cermat, tapi kan debat ini kan juga harus butuh waktu memproses dari argumen-argumen lawan kan. Tapi itu benar-benar lawan aku itu kemarin tuh benar-benar secepat itu buat memproses argumen-argumen untuk diserang baliknya itu. Makanya itu benar-benar aku kaget banget sih. Oke, dari lomba debat Davina kemarin, apa hal yang bikin Davina termotivasi sih untuk ikut lagi, atau mungkin nanti lomba selanjutnya Davina mau ikut debat lagi? Nah, waktu yang pertama kali ikut lomba debat itu, aku kan akhirnya ikut lomba debat lagi. Nah, alasan kenapa aku mau ikut lomba debat lagi adalah karena aku ngerasa, kemarin tuh aku bikin kesalahan ini, aku mau memperbaiki kesalahan itu. Aku pokoknya harus ngebenerin ini. Aku mau di lomba kali ini, aku ikut lomba lagi, aku nggak boleh bikin kesalahan yang sama. Aku mau terus nge-upgrade diri aku dari skill itu. Yang dimana biar skill aku tuh tetap ada dan semakin improve ya skill aku ini. Hebat banget ya Hebat jawabannya. banget sih karena sumber kita Shock, hari kita ini. dengarnya shock banget. Ya betul, shock banget. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita mau minta sedikit pencerahan dong dari kalian. Buat teman-teman di sini juga mungkin pasti ada yang pengen ikut lomba atau pengen ikut organisasi, tapi mereka tuh masih ada perasaan ragu. Nah, kita pengen minta pesan dan kesan dari Kak Fajar dan juga Davina. Siapa tahu dari pesan dan kesan kalian tuh bisa memotivasi mereka supaya mereka tuh berani mencoba hal itu. Ini nggak perlu panjang berarti ya. Bebas, mau panjang juga boleh. Gak apa-apa. Kesannya dulu ya, kesannya di organisasi itu pokoknya itu asik banget. Jujur kalau Worth it guys. nggak ikut pas kelas 11 sih bakal nyesel gitu. Pesannya coba, misal kalian takut buat coba organisasi, boleh kalian coba, karena saya yakin aku yakin lah di dalam organisasi itu ada nilai-nilai yang gak bakal kalian dapetin di kelas. Jujur aja itu, yang seluruh mata pelajaran yang kalian pelajarin itu belum tentu ada di organisasi gitu. Gimana sih? Oh, di organisasi itu adalah pelajaran yang nggak kalian dapetin di kelas kalian gitu.
Dan intinya di organisasi itu bener-bener asik. Kalau kalian mikir kayak tiap hari kerja gini gitu, di balik kerjanya itu tuh ada yang asik gitu, ada yang bisa bikin bercanda. Bahkan kalau bisa dibilang apa ya, mau diulang 1000 tahun. Iya, itu Aku nggak bakal akan pilih OSIS lagi beda, sih. rasanya beda. Kayak abadi gitu, itu rumah kedua gitu. Kalian bakal ngerasain itu OSIS itu kayak rumah kedua, organisasi itu kayak rumah kedua. Nggak cuma OSIS sih, nggak cuma OSIS. Yang lain juga bisa. Betul. Kalau dari Davina gimana? Kalau dari aku sih ya, kalau kalian banyak-banyak ikut lomba itu tuh benar-benar dimana kalian tuh mungkin awal-awalnya kalian bakal kayak nervous banget gitu. Aku juga sih kalau misalnya ikut lomba itu masih ada perasaan kayak gugup, panik, itu wajar, itu lumrah banget. Nah, tapi kalian tuh semakin makin tuh bisa ngatasin rasa gugupnya kalian itu jadi kayak tenaga buat kalian ikut lombanya itu loh. Jadi tenaga buat kuatnya kalian di lomba. Jadi kayak misalnya eh, kalau misalnya kalian tadinya kayak takut nanti kalau aku ngomongnya kagok-kagok gimana. Aku juga waktu pertama kali kagok-kagok gitu kan. Tapi semakin karena sering ikut lomba, sering latihan, makin lama tuh bahkan kayaknya aku gak perlu latihan untuk ngomong tuh bisa langsung saat itu juga langsung ngomong tuh bisa gitu. Tepuk tangan dulu dong guys untuk jawaban Fajar sama Davina. Oke, dari jawaban Fajar dan Davina, semoga pembahasan kita kali ini dapat menginspirasi kalian dan memotivasi kalian untuk yang mungkin baru mau memulai segala sesuatu. Ingat, selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu, dan dari sinilah kita bisa belajar dan berkembang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa nantikan episode GSFM berikutnya ya. See you guys!